Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear in Asia. Di product battle kali ini, gue bakal bandingin si Garmin Forerunner 955 yang biasa dengan Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Kira-kira bagaimana experience gue dan apa aja nih perbedaan antara kedua jam yang ini, kalau yang kayaknya makin lama kayak makin mirip gitu ya kegunaannya. Let's check it out. Oke, sebelum lebih lanjut, gue mau kasih tahu kalau misalnya video ini udah dibagi-bagi ke dalam part ini yang seperti ini, dan lu bisa langsung klik ke timestamp atau bagian-bagian yang memang paling relevan dengan lu atau paling yang pengen lu tahu terkait ke dua jam ini. Jadi bisa lebih cepet-cepet lah kalau misalnya lu mau skip juga. Nah, tapi sekedar info, gue bakal tampilin tabel di sini. Kalau misalnya Garmin Forerunner 955 itu ada dua jenis, yaitu yang reguler yang sekarang lagi gue pakai dengan yang solar. Nah, perbedaannya apa? Gue tampilin dulu di sini tabelnya. Dan gue juga tampilin juga si Fenix 7 itu ada apa aja nih versi-versinya. Ini soalnya kalau khusus si Fenix 7 tuh banyak banget, makanya gue langsung tampilin juga tabelnya. Semoga lu bisa tahu dan akhirnya lu bisa menimbang-nimbang nantinya pas di akhir video Fenix 7 mana sebenarnya yang paling sesuai dengan keperluan lu. Nah, tapi sekedar info, intinya yang paling pembeda, kalau misalnya Fenix 7 lu itu ada X-nya, berarti itu yang ukurannya besar dan dia ada senternya nih, di bagian sini ada senternya. Dan kalau misalnya lu pengen punya yang namanya multiband atau GPS, pokoknya teknologi GPS yang paling terkini lah ya, itu lu harus pilih yang kayak gua, yaitu Fenix 7 Sapphire gitu. Kalau yang gue punya nih Fenix 7 Sapphire Solar gitu ya. Oke, part pertama gue mau ngomongin terkait desain dan screen dan juga materialnya. Pertama-tama lu bisa lihat ya dari desainnya ini beda banget, dimana kalau misalnya dari desain Fenix 7 itu terlihat lebih kayak tank lah, lebih rugged gitu. Walaupun si Forerunner bukan berartinya juga gampang rusak juga, enggak. Tapi memang karena namanya juga Forerunner, dia dibuat lebih sifatnya itu ya terlihat juga lebih enteng juga. Dan secara bahan dari screen-nya, misalnya kita mulai dari screen, dua-duanya ini touch screen memang, tapi kalau yang ini Gorilla Glass ya lumayan lah, namanya Gorilla Glass, gue rasa lu udah familiar ya dengan screen Gorilla Glass. Tapi kalau misalnya yang gue pakai ini, karena dia memang versi Sapphire, screen-nya juga menggunakan kayak bahan-bahan Sapphire. Nah, terus untuk kayak bezel materialnya juga beda banget, dimana kalau misalnya si Forerunner 955 ini kan karena mengutamakan keentengan gitu ya, untuk lari itu enak banget karena enteng banget. Jadi itu bahannya di plastik ya, tepatnya itu ada polimernya gitu lah ya. Dan sedangkan kalau misalnya si Fenix 7 Sapphire Solar yang gue pakai ini, dia itu menggunakan titanium gitu. Nah, walaupun ada bagian samping-sampingnya ini ada sedikit polimernya, tapi bagian bezel dan bagian case-nya itu terbuat dari bahan yang sangat solid banget gitu ya. Dan untuk ukurannya itu sedikit lebih besar diameternya si Fenix 7 Sapphire Solar. Kalau misalnya lu mau gede lagi, mungkin lu tadi udah lihat tabel gua, untuk Fenix 7 tuh pilih yang Fenix 7X ya, itu lebih besar. Nah, kalau ini sekitar 47-an, ini untuk kayak angka exactnya gue tampilin aja. Sedangkan untuk si Forerunner 955 itu sekitar 46. Nah, kalau misalnya untuk ukuran displaynya, display dari screen itu masing-masing ya kurang lebih sama ya, 1,3 inch gitu. Walaupun si Fenix 7 itu ada sedikit lebih dikit, gue udah research di websitenya. Tapi menurut pendapat gue sih untuk displaynya itu benar-benar sama gitu ya. Dan kalau misalnya untuk ketahanan air ya, kalau karena kita udah ngomongin material, kalau yang ini 5 ATM alias bisa sampai 50 meter, sedangkan kalau si Fenix 7 100 meter. Tapi bukan berarti dia itu bisa diajak diving ya. Jujur gue belum pernah mengajak si jam-jam ini untuk kayak misalnya free dive atau apapun. Gue cuma pernah ngajaknya itu untuk kayak semacam berenang gitu, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Tambahan sedikit, gue mau kasih lihat lu bagaimana kedua screen dari jam ini kalau misalnya dia berada dalam under direct sunlight. Jadi kadang kan lu suka kayak komen ada beberapa screen yang dimana kalau
lagi kayak siang-siang itu mungkin kayak lu kurang sesuai dengan preferensi lu. Nah ini gue kasih lihat baik si Forerunner 955 ataupun si Garmin Fenix 7. Kalau buat gue sendiri sih ya not bad lah, tapi kalau menurut pendapat lu itu masih kurang, langsung tulis di kolom komentar ya. Nah tapi intinya kalau keduanya ini secara pikselnya itu sama 260 dan 260, dan kalau ngomongin backlight atau light dari si jam ini, dua-duanya ini bisa menggunakan gesture ya. Jadi maksudnya gesture pas gini dia baru kayak nyala gitu ya. Nah di bagian kedua gue mau ngomongin perbedaan minor sih sebenarnya, yaitu pada bagian user interface dan power mode. Nah maksudnya apa perbedaan user interface-nya? Gue mau meng-highlight pada bagian widget. Nah di kedua jam ini kan ada barometric altimeter ya. Nah kalau misalnya di widgetnya si Fenix 7 contohnya ya, si barometric altimeter ini, kalau misalnya lu buka, itu lu bisa geser-geser lagi nih kayak gini. Pas lu udah buka, oke, data current-nya atau enggak data yang pada saat dibuka widgetnya itu berapa, tapi lu bisa geser lagi. Kalau misalnya, nah, lu geser-geser, ini mengingatkan, lu tau nggak apa, merek si Coros. Coros itu juga bisa kan ya kayak gitu. Nah ini si Fenix 7 tuh bisa nih kayak gini digeser-geser gitu. Nah sedangkan kalau berdasarkan temuan gua sampai saat video ini dibuat ya, again karena hal-hal gini kan sebenarnya minor dan itu bisa mungkin aja kalau Garmin yang mau ganti di firmware update selanjutnya bisa. Tapi pada saat video ini dibuat, si Garmin Forerunner 955 ini kalau misalnya gua lihat barometric altimeternya itu, dia itu nggak bisa digeser-geser sih nih. Nah nggak bisa nih, padahal kan sama-sama punya barometric altimeter dan punya function yang touchscreen gitu. Intinya sih mungkin nanti di kedepannya ada widget-widget yang baru itu bisa digeser-geser sama Fenix 7. Apakah bakal ada di Forerunner 955? Nggak tahu, siapa tahu kan dengan firmware update aja itu bisa dilakukan. Nah yang kedua yaitu power mode. Nah kalau misalnya lu buka sport profile ya, sport profile-nya run aja gitu ya, pas lu buka terus lu pencet si bagian options-nya, itu bakal ada power mode. Power mode-nya itu bisa lu pilih-pilih gitu ya. Ada opsi power mode-nya. Sedangkan kalau misalnya si Forerunner 955, kalau misal lu lihat di sini pas lu buka, lu ke option, itu nggak ada pilihan power mode-nya ya. Gitu. Jadi ada perbedaan sedikit di situ aja sih. Oke, di part 3 ini gue mau ngomongin terkait health dan activity tracker features ya. Keduanya itu tentunya pastinya memiliki sleep dan juga memiliki yang namanya body battery, dan ada pulse ox juga, dan ada juga yang namanya health snapshot, dan juga dua-duanya sekarang udah ada morning report. Oke, gue jelasin ya, pengalaman gue untuk sleep ya. Sleep sih menurut pendapat gue itu ya kalau untuk keakuratannya gue nggak ada alat pembanding atau alat penengah untuk mengetahui akurasinya, tapi gue cuma bisa ngomong dari mulai waktu gue mulai tidur, gue bangun, gue boleh bilang dua-duanya ya cukup oke ya kedua-duanya. Dan terkait penilaian, nah sleeping score itu gue lumayan memantau banget karena lumayan ada kesesuaian ya antara kalau misalnya sleeping score dari kedua jam ini terhadap sleeping time gue itu rendah, itu biasanya memang gue kurang latihannya. Gue selalu kan latihan pagi ya, olahraga pagi, itu memang kayak kurang bertenaga gitu, apalagi kalau misalnya dia bilang sleep gue restless gitu. Nah kurang lebih itu yang bisa lu optimalkan dengan data-data sleep gitu. Nah terus kalau misalnya untuk kayak body battery ya sebenarnya itu kayak buat kasih gambaran aja ke lu. Kalau misalnya body battery skornya rendah, berarti itu sebenarnya kayak fisik lu itu ya lagi kecapean lah, entah itu karena ada faktor stres, ada juga karena lu juga berolah fisik yang cukup lumayan gitu ya. Nah terus kalau terkait health snapshot itu dua-duanya ada. Gue sering banget ngomongin yaitu dimana lu tinggal ke bagian health snapshot, abis itu kayak tahan selama beberapa menit, nanti kayak si Garmin itu akan mengkalkulasi metrik-metrik kesehatan lu, kayak misalnya heart rate dan lain-lain, itu dua-duanya ada. Terus kalau misalnya untuk pulse ox dua-duanya juga ada, itu lu bisa atur apakah secara manual check atau enggak secara all day. Itu jangan sebenarnya kalau menurut pendapat gua, karena kalau misalnya all day dia itu akan sangat mendrain baterai lu gitu. Atau enggak lu bisa juga set pada saat during sleep, tapi sepengalaman gua juga itu juga lumayan menyerap yang baterai yang cukup banyak lah ya. Dan ada juga lagi HRV. Nah HRV itu keduanya juga ada,
HRV itu apa sih? Singkatan dari heart rate variability. Jadi intinya setiap detakan jantung itu kan dari satu detak ke detak lainnya itu kan ada jarak. Nah, itu sebenarnya kalau skornya semakin tinggi, yang gua tahu berdasarkan riset gua di websitenya Garmin, itu semakin baik kalau HRV-nya semakin tinggi. Dan kalau untuk mengetahui HRV average lu, ini bisa lu lihat di widgetnya. Itu untuk average lu minimum harus pakai si jam ini untuk keseharian lu, dan pada saat tidur kurang lebih sekitar ya 3 minggu lah ya. Dan kalau untuk morning report itu sebenarnya pada awalnya si Garmin Forerunner 955 dulu yang punya. Habis itu setelah ada firmware update baru si Fenix 7 juga dapat. Intinya apa sih morning report itu? Sebenarnya data yang kurang lebih sama lagi. Misalnya itu bauran data, ada sleeping score lu, terus kayak ada HRV lu, basically itu juga bisa di customizable baik di Garmin Forerunner 955 ataupun di Fenix 7. Di bagian keempat ini gue bakal ngomongin specifically terkait sport and training features-nya nih. Pastikan yang biasa lu tanya, ini bisa ini nggak, bisa itu nggak. Oke, gue mungkin nggak bakal sebutin semuanya, tapi kalau tentunya untuk kayak lari, sepedaan, berenang, dan berenangnya yang di open water ya, bukan di pool, keduanya ini bisa banget gitu. Dan itu triathlon juga bisa. Basically sih banyak yang semuanya ada di Forerunner 955, juga ada di Fenix 7 ya. Maksudnya yang ada di Fenix 7 juga ada di Forerunner 955, kecuali ada sport profile misalnya kayak Expedition. Nah, itu hanya ada di Garmin Fenix 7. Mungkin kan kalau Expedition buat teman-teman yang suka outdoor ya, lebih suka mencintai alam untuk kayak ekspedisi gitu. Nah, itu ada di sini. Tapi overall sih sebenarnya nggak terlalu beda ya kalau ngomongin secara sport profile. Paling itu ada perbedaan sedikit di bagian golf juga. Tapi jujur untuk golf itu bukan olahraganya gue cuma bisa kasih lihat tabelnya. Ini agak ada perbedaan sedikit. Mungkin teman-teman yang golf bisa kayak kasih komentar ya di kolom komentar ini, kayak sesignifikan apa sih perbedaannya. Kalau gue lihat dari secara cuman kayak tabel-tabelnya ini sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, karena si Garmin sendiri pun kan punya edisi khusus Garmin seri Garmin Approach gitu untuk teman-teman yang memang suka golf. Tapi kalau misalnya lu pengen lebih tahu lagi terkait si seri Garmin Approach, just let us know, tulis di kolom komentar atau shout out kita di Instagram. Siapa tahu gua bisa collab sama teman-teman yang lebih mengerti dan lebih passionate di bidang golf. Fitur yang ada di Garmin Forerunner 955 dan juga ada di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang menurut gue menarik, yaitu fitur latihan yang terkait dengan race calendar. Gue kasih lihat langsung di Forerunner 955 aja ya. Jadi di widgetnya ini kalau misalnya lu udah masukin, nah gue barengan kasih lihat di jam dan kasih lihat screen recordingnya gimana kalau misalnya lu masukin dari aplikasi Garmin Connect. Nah, jadi lu bisa kebayang ya, terlihatnya di handphone dan terlihatnya di jam lu gimana. Nah, ini bakal ada si dua kalender ya. Nih yang pertama ini yang primary. Jadi kalau misalnya lu ada beberapa race, tapi nanti lu mesti pilih yang primary, yang utama yang mana gitu. Terus kalau misalnya ada beberapa race, lu mau lihat race-nya apa aja, tinggal lihat di sini. Tapi karena gue cuma inputnya satu, jadi muncul cuma satu. Nah, di sini bisa ngelihat apa aja. Mungkin lu udah sering dengar kalau misalnya di video-video sebelumnya udah nonton bahasan gue terkait Forerunner 955 dan Fenix 7. Ini lu bisa ngelihat di sini kayak ada estimasinya, kayak mulai dari tadi ya data-data seperti ini, race test, kira-kira tuh bakal diselesain dalam catatan data yang seperti apa kayak gitu. Terus ada kayak suhu pada saat hari H, dan ini terkait juga dengan course-nya. Itu bakal seperti apa, terus ini petanya gitu ya. Dan yang lebih menarik sebenarnya yaitu di kedua jam ini, kalau misalnya lu udah masukin race calendarnya, suggestionnya itu akan berubah. Nah, mungkin akan lebih terbayang kalau misalnya gua kasih lihat lu di sini more suggestions. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi kayak hari-hari selanjutnya apa. Tapi kalau mau secara overview, ini dia bagi dalam fase. Jadi pada saat gue bikin nih video, ini bulan November, dan gue asumsikan atau enggak kayak kasih demonya itu seolah-olah gue bakal ada race, gue namain race test, yaitu Desember 31. Jadi dia udah kasih tahu nih, jadi kayak suggestionnya dia itu akan berdasarkan yaitu kayak tujuan kita pada saat race itu nanti gitu.
selain gue mau ngomongin sport profile, gue mau ngomongin terkait widget-widget atau data-data yang bisa lo nikmati kalau misalnya pakai kedua jam ini. Yang menurut gue ini merupakan main selling point kalau misalnya lo punya ya smartwatch Garmin ini. Nah, yaitu gue paling suka yang namanya widget training status dan training readiness gitu ya. Nah, dua-duanya itu ada di Forerunner 955 ataupun di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar ini, yang gue basically di semua Fenix 7 sih ya, itu ada widget training status dan training readiness. Nah, gue bahas dulu itu keduanya apa dan gue share experience gue ya. Pertama-tama, kalau misalnya training status itu basically itu kayak bauran hasil kayak latihan lu setelah kayak misal udah lari berapa kali. Nah, itu baru dia bisa memberikan datanya. Sama di Fenix 7 training statusnya juga seperti itu. Dan setelah itu, bedanya dengan yang versi-versi Garmin sebelumnya itu sebenarnya ada. Gue punya Garmin Forerunner 745, tapi pembagian training statusnya terakhir gue coba itu belum sampai sedetail si Garmin Forerunner 955 yang sekarang. Maksudnya lebih detail apa? Yaitu training statusnya kalau misalnya di Forerunner 955 dan si Fenix 7 Sapphire Solar gue itu, pas lu buka itu bakal ada yang namanya acute load, load focus, dan VO2 max, dan juga ada HRV status, dan ada recovery heat acclimation gitu. Jadi lebih mendetail lah pembagian training statusnya, bukan cuman kayak produktif atau enggak di training semacam itu gitu. Walaupun sebenarnya untuk basicnya sih gue masih ngerasa Forerunner 745 gue yang sebelumnya itu ya masih oke-oke aja training statusnya gitu. Tapi kalau lo mau dig deeper, nah ini ada yang tadi gue bilang ya acute load dan macam-macam. Nah itu mungkin gue mau ada share sedikit langsung aja terkait si training statusnya nih. Nah, training status gue kan pakai ini memang agak sedikit beda ya timelinenya. Gue pakai ini, kalau lu inget gue video yang sebelumnya itu Fenix 7 versus Fenix 6, gue udah pakai terus si Fenix 7, terus abis itu gue baru gilir si Forerunner 955. Mungkin apakah karena itu kayak timelinenya agak berbeda, makanya training status gue itu berbeda nih antara si Fenix 7 dengan si Forerunner 955. Nah, kita lihat ya langsung ya. Kalau untuk yang si training status di Fenix 7 gua itu dia bilang strain, terus VO2 max gua decreasing dan HRV gua unbalanced gitu, acute loadnya optimal secara garis besar gitu. Terus your fitness is decreasing and HRV status indicates that your body may be struggling to recover. Intinya dia bilang udah lu kecapean, overtraining gitu, semacam itu ya. Nah, terus di detailnya juga tercermin ya, udah acute loadnya mungkin agak sedikit tinggi. Terus ada beberapa load fokusnya itu gue nggak masuk ke dalam kayak kotaknya gitu ya, jadi nggak masuk dalam area optimal. Terus dia untuk ngomongin kayak load fokusnya dia bilang kayak oke, lu olahraganya tuh yang lebih kayak easy run yang kayak gitu-gitu. Gue disaranin seperti itu. Sedangkan kalau untuk VO2 max-nya itu 47 ya, masih tahap good gitu, tapi trennya decreasing di Fenix 7 gua. Terus untuk HRV statusnya gue juga dibilang unbalanced, terus baseline-nya 64 sampai 84. Terus recovery hours-nya dia bilang sih 0 hours ya, dan heat acclimation. Oke. Basically itu data yang gue dapat terkait si training statusnya yang ada di Fenix 7. Nah, kita lihat di sini karena bener-bener gue mau kasih lihat lu kayak kalau nih jam dipakai secara rutin untuk olahraga seperti apa sih. Jadi makanya gue kasih lihat walaupun agak lama. Kalau misalnya lo mau skip nggak apa-apa ke yang selanjutnya, tapi menurut gue ini cukup penting karena lo akan memberikan investment yang cukup lumayan ya antara si Forerunner 955 ini atau si Fenix 7. Oke, lanjut ya. Nah, training statusnya bedanya di 955 ini status gue produktif gitu, dan VO2 max gue tuh dibilang steady, tapi HRV-nya ya no status karena tadi ada perbedaan sedikit timeline mungkin karena untuk HRV itu perlu waktu. Terus untuk dapetin datanya, terus untuk acute load-nya optimal. Jadi agak beda tuh ya datanya di situ. Terus kalau menurut dia tuh maksudnya si Forerunner 955 porsi latihan gue itu udah optimal, pas lah, udah di peak-nya gitu. Sedangkan kalau untuk Fenix 7 gue overreaching, terlalu berlebih lah gitu ya. Oke, terus untuk kayak acute load-nya ya again sesuai dengan summary tadi optimal.
Terus juga masih ada yang load fokusnya itu nggak masuk ke dalam kotak, tapi overall kayak masih better dibanding tangkapan datanya si Fenix 7 dan VO2 max gua. Nah ini beda, tadi di sini 47 dan di sini 50. Mungkin ada perbedaan timeline pada saat gua pakai, padahal sih tapi sebenarnya gua udah kayak seminggu lebih pakai lagi si Forerunner 955 nya. Tapi gua nggak expect sampai ada perbedaan yang seperti ini sih. Terus ada HRV-nya memang pastinya gue masih perlu pakai 2 minggu lagi seperti yang gue jelasin sebelumnya, soal minimum itu 3 minggu untuk dapetin baseline-nya, average-nya. Terus recovery 0 hours dan heat accumulation 25% itu sih sama ya. Jadi secara overall training status itu bisa berbeda, gue juga kurang paham, mungkin teman-teman bisa share juga di sini berdasarkan temuan kalian ya. Nah terus sekarang kita ngomongin ke training readiness ya. Training readiness itu, nah di sini training readiness-nya baru kompak nih. Dua-duanya, kalau untuk tadi kan training statusnya kurang kompak ya, si Fenix 7-nya ngomongin gua overtraining, sedangkan kalau training status dari Forerunner 955-nya bilang kayak gua oke, udah optimal, udah bagus gitu, tren VO2 max gua naik, which is beda gitu ya. Nah, training readiness di sini ini kompak nih, dimana memang gua dianggap oleh kedua jam ini gua overtraining lah. Jadi training readiness gue itu dibilang low lah, Fenix 7 43, sedangkan skornya dari si Forerunner 955 untuk training readiness gua 41 gitu. Jadi apa sih training readiness? Intinya itu bauran data. Jadi bauran data yang menghasilkan si skor training readiness. Nah bauran datanya itu apa aja? Nah intinya training readiness sesuai dengan ya kata secara literalnya, yaitu kayak lu udah siap belum untuk latihan lagi berdasarkan kualitas tidur lu, nggak hanya tidur yang tadi malam ya, tapi kayak dalam rentang 7 hari. Terus recovery time lu, apakah udah fully recovered, dan walaupun lu udah fully recovered, gimana status HRV lu. Jadi di sini makanya di generasi Garmin yang baru tuh HRV tuh lumayan sangat kayak esensial ya untuk perjalanan training lu, karena akan dihitung banget gitu. Terus acute load-nya optimal, ini sleep history-nya fair. Oke. Nah, kita lihat di Forerunner 955. Oke, kalau menurut 955 tidur gua yang kurang, makanya training readiness-nya juga low skornya. Terus recovery time sama dengan si Fenix 7, dibilang gua fully recovered, tapi HRV status again karena durasi pemakaian gua ini belum selama kayak si Fenix 7 untuk si Forerunner 955, karena gua sebelumnya review si Fenix 6. Terus acute load optimal, sleep history fair. Ya sleep history-nya memang nggak semuanya dibilang low kalau untuk si Forerunner 955. Tapi again semoga lu bisa mendapat gambaran ya kegunaan, kalau setidaknya ini berguna banget buat gua training status dan training readiness. Jadi kan lu latihan nggak selalu akan ada di peak performance, bakal ada lu ngerasain yang namanya bad day ataupun kalau misalnya lu lakuin kayak weightlifting, mungkin hari ini lu bisa kayak clean and jerk 80 kilo, tapi besokannya mungkin lu bisa kayak 65 aja mungkin nggak keangkat gitu. Nah mungkin dengan data-data seperti ini bisa memberikan masukan lah ya, apalagi terlebih lagi kalau misalnya ngomongin dunia lari gitu. Mungkin tadi di bagian training status lu udah sempet kayak gue kasih lihat ya, itu ada VO2 max-nya, tapi sekedar informasi tambahan, VO2 max-nya itu tidak hanya dihasilkan setelah beberapa saat lu latihan lari, tapi juga bisa latihan trail, itu juga bisa mempengaruhi VO2 max-nya, baik di Forerunner 955 ataupun di Garmin Fenix 7. Nah setelah itu kalau ngomongin yang teman-teman yang suka nge-gym, selain dua-duanya tentunya ada kayak auto repetition, yang berdasarkan pengalaman gue untuk auto repetitionnya sih nggak terlalu ada perbedaan ya antara yang versi-versi sebelumnya. Tetap memang dari versi sebelumnya udah cukup akurat, tapi memang dengan ada kayak paling kalau misalnya 8 repetisi ya mungkin kalau salah pun tuh juga nggak jauh, misalnya 6 atau 7 repetisi kehitungnya. Dan mostly itu yang pengalaman gue itu kalau mau auto repetition pas di sport profile strength, baik di Fenix 7 atau di Forerunner 955 itu yang sifatnya nge-push ya, kayak misalnya push press, shoulder press, atau enggak lu nge-bench press, itu gue temukan cukup akurat gitu ya. Nah selain itu juga buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya di Garmin ini baik si Fenix 7 atau 955 ini ada animasinya. Jadi animasinya misalnya lu ada gerakan yang lu belum paham tapi lu pengen kerjain gitu, tapi kan kadang suka takutnya salah.
Nah, jadi tinggal lihat di sini, ini kita bisa ngeliat kayak animasinya. Jadi animasinya itu bisa kayak kasih lihat lu sebelum lu melakukan workoutnya gitu. Misalnya seperti ini. Lu agak bingung yang namanya barbell deadlift tuh seperti apa posisinya. Memang sih nggak akan kayak sedetail kalau lu nonton YouTube di depan lu ya, tapi setidaknya lu kalau perlu ada quick access ngelihat, apalagi kalau misalnya ada kayak jargon-jargon atau kayak nama-nama gerakan yang lu belum terlalu paham, nah itu lu bisa andalkan animasi yang ada di si Garmin Fenix 7 ini dan si Forerunner 955 ini. Dan sekarang kita ngomongin smart features dan connection, dimana kalau untuk lihat chat dan nerima telepon, ingat nerima teleponnya bukan ngomong kayak gini ya, bukan seperti itu, bukan Bluetooth call, itu sebutnya Bluetooth call, itu hanya bisa di Garmin Venue 2 Plus gitu ya. Memang arah pengembangannya lebih ke arah smartwatch, sedangkan kalau kedua jam ini menurut gua lebih ke sport watch gitulah ya. Nah, jadi smart feature-nya pun juga terbatas, setidaknya bisa memberikan kayak notifikasi WhatsApp atau enggak kayak angka telepon ya dipencet terus ya lo ambil handphone lu gitu, nggak bisa ngomong seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, karena kalau lu perlu itu berarti lu bisa cek produk review gua, videonya yang nge-review terkait si Garmin Venue 2 Plus. Di situ gue juga ada ngomongin kayak kualitas suaranya gimana biar lu bisa kebayang ya. Nah, setelah itu selain chat itu juga sebenarnya kalau misal lu pakai Android itu katanya bisa pakai kayak template reply gitu, tapi jujur gue nggak pakai itu karena gue pakai bukan Android. Nah, terus kalau misalnya untuk koneksi itu sih N Plus udah pasti ya, karena ini kan jam olahraga banget, bisa Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, Wi-Fi makanya tuh lu bisa memindahkan lagu langsung dari aplikasi Spotify premium lu. Nah, walaupun bisa juga sih bukan pakai streaming service, tapi kayak jarang ya ada orang yang masih pindahin lagu misalnya dari laptop terus langsung ke jamnya gitu. Nah, kapasitasnya keduanya tuh 32 GB, itu udah kayak kebagi-bagi ya untuk peta dan macam-macam gitu. Tapi so far sih gue pakai selalu untuk pindahin lagu-lagu Spotify itu aman-aman aja ya, mulai dari podcast yang lama sampai sejaman, terus playlist yang ada 200 lagu cukup ringan kok, dan kapasitasnya tuh lebih dari cukup kalau menurut gue. Paling pain point-nya adalah transmisi data dari via Wi-Fi itu masih sangat menyerap tenaga atau menyerap baterai ya, baik di Fenix ataupun di Forerunner 955. Menurut gua sih itu hal yang harus dikembangin lagi oleh Garmin, karena nanti kalau mereka kembangin Fenix 8 kah atau enggak Forerunner 965 misalnya gitu, gua ngerasa pastinya itu bagian yang harus pain point yang harus dibenerin gitu. Pertama, transmisi pemindahan data harus lebih cepat dan jangan sampai terlalu menyerap baterai gitu ya. Jadi kalau lu yang pengen pindahin kayak file-file podcast atau musik dan lu pengen misal lari besokan paginya, saran gue selalu kayak malam sebelumnya lu udah kayak pindahin terus sembari transmisi data gitu, lu sembari colok aja gitu sih. Sekarang kita ngomongin navigasinya nih dari si Fenix 7 Sapphire Solar dengan si Forerunner 955. Nah, sebenarnya sih kurang lebih sama ya, dimana tentunya ada course dan ada map. Nah, ini buat teman-teman yang suka nanya, gue pengen jamnya yang punya kayak peta kayak Google Map ya, kayak semacam itu. Nah, kedua jam ini bisa menjadi pilihan karena memang gua kasih lihat tampilannya, itu tampilan petanya cukup jelas ya. Jadi lu tahu secara konteks lu ada di mana, dan nanti kayak setiap nanti belokan kanan kiri dia tuh bakal kayak ada bunyi gitu. Jadi ada turn by turn navigation kita sebutannya gitu. Jadi skenarionya akan sangat berasa kalau misalnya gue paling sering kayak kasih gambaran, misalnya lo kan mungkin bosan lari di daerah komplek lo misalnya, dan lo lagi kayak berlibur di daerah mana, pengen dong selain kayak lo kayak wisata kuliner, tapi juga misal lo demen lari, pengen mengeksplor area sekitar lo pas lagi liburan, ya udah tinggal masukin aja course-nya, atau enggak kalau misalnya lu nggak mau masukin course-nya, lu juga bisa dengan menggunakan fitur yang ada di keduanya, itu namanya round trip course, dimana lu tinggal kasih tahu aja
jaraknya dan kayak arahnya ke utara atau selatan. Nah, nanti si kedua jam ini akan kayak bikinin kayak semacam rutenya seperti itu. Walaupun memang sepengalaman gua ya nggak sesaklek kalau misalnya lo bilang 10 kilo terus langsung jadi 10 kilo. Bisa jadi lebih kurang atau bisa pun jadi lebih dari 10 kilo. Jadi kan tergantung areanya ya. Jadi itu salah satu fitur yang gue suka, yaitu round trip course, dan ini ada keduanya di jam Sportwatch yang ada si peta yang kayak Google Map-nya ini gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang di era yang sekarang, yang si Garmin yang baru-baru ini ada namanya Course Point. Itu kalau misalnya gue langsung tampilin aja nih screen record gue di mana gue nambahin Course Point, atau enggak nanti kalau misalnya di jamnya itu ada namanya up ahead gitu ya. Itu bisa lu bisa masukin kayak macam-macam, misalnya dari apa namanya, kayak gue tulis di sini ada cek tempat skate, coba-coba doang gitu. Nah, terus ada tempat stop untuk sport drink, terus baru finish gitu. Jadi mungkin di video sebelumnya pas gue ngomongin terkait si Fenix 7 lebih dalam, ini cocok banget buat temen-temen yang kalau misalnya suka kayak hiking dan kan hiking setahu gue tuh ada kayak pos-posnya ya gitu. Jadi kita suka kayak mau masukin dulu ini pos 1, pos 2, pos 3. Nah, ini bisa banget dimasukin. Itu entah lu bisa lewat desktop, yaitu si websitenya si Garmin Connect, ataupun di aplikasinya Garmin Connect. Menurut gue amat sangat membantu sih. Dan kalau ngomongin navigasi, pasti gue mesti ngomongin GPS, dan gue nggak mungkin kalau misal ngomongin 2 jam ini nggak ngomongin terkait si fitur multiband yang ada di kedua jam ini. Mungkin untuk akurasinya di segmen selanjutnya, tapi gue mau kasih tahu kalau misalnya lu beli Fenix 7 yang mau ada multibandnya, make sure yang ada tulisan Sapphire-nya ya, jangan sampai salah. Jangan sampai lu beli Fenix 7 dengan asumsi udah ada si multiband, ternyata yang lu beli versinya belum ada gitu. Tapi kalau 955 ini udah ada gitu ya. Nah, terus kalau misalnya si Fenix 7 sedikit bedanya, walaupun gue juga nggak terlalu ngerti, yaitu dia ada preloaded ski map gitu di Fenix 7 yang nggak ada di Forerunner 955. Sekarang kita ngomongin bagian heart rate dan GPS accuracy-nya nih. Heart rate-nya keduanya, baik si Fenix 7 ataupun si Forerunner 955 ini sebenarnya menggunakan chip atau sensor yang sama, yaitu Gen 4 elevated heart rate sensor gitu ya. Intinya generasi keempat gitu. Dan gue mau kasih lihat di sini di mana gue bandingkan dengan data penengahnya ya, yang kita jadikan benchmark. Seperti biasa gue pakai data dari Polar, yaitu produk mereka heart rate monitor yang ditempel deket dada, yang gue tempel menggunakan chest strap monitor, itu sebagai data penengahnya. Mungkin bisa lihat di sini grafiknya itu, kalau untuk yang orange si Polar H10, sedangkan kalau misalnya Forerunner 955-nya itu biru muda, dan Fenix 7-nya itu warnanya ungu. Nah, seperti biasa kalau pas awal ya wajar lah itu agak berbeda sedikit, karena gue menggunakan si Polar H10 itu gue konekin ke smartphone, sedangkan ya jadi nyalainnya kayak berurutan lah segitu. Mungkin kita bisa lihat ke bagian yang udah kayak mulai ke tengah, dimana sebenarnya sih sudah mulai agak padu ya antara data dari si Polar H10 dan si 955 baik dengan si Fenix 7 gitu ya, karena fungsinya memang sama, tapi memang perbedaannya gue kan menggunakan tangan yang berbeda, pasti itu agak ada efek sedikit. Tapi kenapa gue mau kasih lihat lu data yang ini, walaupun gue ada data-data lari yang lain, ini gue mau kasih lihat kalau misalnya larinya itu kayak ada sempat berhentinya ya. Nah, lu bisa ngelihat di sini ada bagian yang cukup padu, dimana kalau saat gue udah larinya steady itu cukup bisa mengimbangi data Polar H10 ya kedua jam ini. Tapi pada saat gue ada berhenti, itu ada kayak semacam kayak drop atau spike data yang lumayan gitu. Tapi overall kalau misalnya gue bandingkan dengan sesi-sesi latihan lari gue lainnya atau latihan olahraga gue lainnya, gue bisa boleh gue bilang perbedaan 2 jam data heart rate 2 jam ini dengan si Polar H10 tuh gak terlalu jauh lah. Jadi cukup oke menurut pendapat gua. Sekarang kita ngomongin terkait GPS accuracy dengan settingan dimana gue lari, keduanya sudah gue setting menggunakan multiband. Ingat ya, pada saat awal lu beli Garmin lu, by default itu nggak selalu langsung si settingannya diarahin GPS yang multiband. Jadi make sure lu di bagian running settings, lu langsung ubah ke multiband dulu kalau memang pengen lu coba. Kalau misalnya lu nggak tahu, gue udah bikin 2 video yang terpisah terkait tutorial Fenix 7 ini dan si Forerunner 955 yang gue taruh
taruh di description box untuk linknya buat lu pantau. Jadi gue udah bikin bener-bener secara detail ya, semoga membantu. Oke, ngomongin secara akurasinya, gue langsung kasih lihat aja. Ini gue menggunakan data dari Google Earth, dimana untuk data GPS yang garis-garisnya itu yang merah itu dari si Garmin Forerunner 955, sedangkan yang warnanya berbeda yang agak biru yaitu si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang gue pakai ini. Kalau lu lihat secara zoom out, nah lu bisa ngeliat ini rapi banget ya. Jadi kayak multiband sih menurut pendapat gue bukan cuman kayak marketing gimmick, tapi kayak beneran terasa. Gue bisa secara lihat visual karena gue udah bandingin beberapa jam dan gue selalu menggunakan metode yang sama. Itu semuanya berbeda-beda hasilnya, tapi untuk yang multiband ini kayak promising banget, apalagi nanti kalau ada firmware update lainnya. Well anyway, gue langsung kasih lihat juga nih, kalau kita zoom in lebih jauh, lu bisa ngelihat sebenarnya ya pastilah masih ada kayak renggang-renggang dikit, tapi lu bisa ngelihat itu kayak jalurnya gua itu ya benar-benar sesuai, dimana kalau biasanya kan antara jalur sama data GPS-nya itu agak kayak data GPS-nya keluar-keluar. Nah, lu bisa lihat di sini baik yang si merah 955 ataupun si Fenix 7 itu benar-benar di dalamnya, walaupun kalau dibelokkan di intersection gitu atau di perempatan, gue ngelihat si Forerunner 955 ini sedikit lebih rapi ya. Berdasarkan pengalaman gue ngerasa itu kayak lebih tepat ya. Nah tapi kalau untuk overall lu bisa lihat nih terus dimana datanya gue lumayan coba explore daerah baru untuk kasih lihat lu data GPS-nya. Ini gue boleh dibilang ini cukup rapi ya, walaupun memang di tangkapan kali ini si Forerunner 955 itu lebih sepertinya lebih menepi ke samping, which is itu lebih akurat sesuai dengan area lari gue. Pasti kan gue larinya di pinggir ya gitu, tapi si Fenix 7 nya pun juga kayak sedikit lebarnya juga nggak sampai mencong-mencong amat gitu. Jadi kalau menurut pendapat gue sih multiband ini boleh dibilang salah satu alasan lu kalau misalnya memang lu lagi pengen upgrade, entah itu lu punya 945 atau lu punya kayak Fenix yang nggak ada multibandnya, itu bisa jadi salah satu pertimbangan lo. Atau bahkan buat lu yang semua yang memang benar-benar pengen baru jump in ke ekosistem Garmin dan tertarik dengan si multiband yang ada di jam Garmin, kedua jam Garmin itu hasil experience gua. Kalau misalnya lu ada experience lain, tulis di kolom komentar terkait si multiband ini. Sekarang kita ngomongin terkait battery, di mana kedua jam ini pasti berbeda ya secara spek, karena kan si Forerunner 955 ini lebih untuk kayak olahraga, lari, triathlon dan macam-macam. Sedangkan si Fenix 7 nggak cuma lari dan triathlon doang, tapi juga maksudnya olahraga lain juga ya, tapi juga untuk ekspedisi ya, untuk kayak sifatnya yang lebih adventurous ya. Untuk on paper specification-nya gue tampilin aja tabelnya. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman gue, lu kalau cuma cari jam yang bakal nyala selama seminggu dengan kuantitas latihannya, misalnya kayak gue, belakangan gue lagi latihan cukup intens, yaitu kayak seminggu 6 kali, jadi 6 kali dipakai terus, walaupun nggak tiap hari pakai GPS ya, mungkin dalam seminggu itu kayak 2-3 kali yang menggunakan GPS, selebihnya itu lebih kayak ke strength training ataupun kayak HIIT. Itu sangat aman banget baterainya menurut pendapat gua gitu. Nah, gimana kalau teman-teman yang udah punya mungkin bisa share juga nih pengalaman dengan baterai antara si Forerunner 955 ataupun kalau misalnya kalian punya Fenix 7, tulis di kolom komentar ya pengalaman bersama baterai kedua jam ini. Oke, jadi apa sih kesimpulannya dari kedua jam ini? Well, menurut pendapat gua dan experience gua, secara fitur ini kayak hampir sangat mirip ya, tapi mungkin secara build quality-nya itu akan sangat menentukan ini sebenarnya ditujukan untuk target market siapa. Kalau menurut pendapat gua, kalau lu cari yang enteng dan memang keseharian lu itu untuk lari, dan kayak gua misalnya lebih sukanya kayak cross training semacam itu dan pengennya sesuatu yang kayak light, menurut pendapat gua lu pilih si Garmin Forerunner 955. Well, lu juga bisa pilih yang solar kalau misalnya lu pengen ada solar panelnya. Nah, sedangkan kalau misalnya lu pengen yang lebih kayak quote unquote lebih kayak tank ya, dan lu memang keseharian lu atau kayak aktivitas lu memang kayak banyak ekspedisi atau lebih sifatnya yang lebih adventurous, nggak ada salahnya lu juga melirik si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau Fenix 7 model lainnya yang bisa disesuaikan dengan budget dan keperluan lu. Nah, itu pendapat pribadi gua. Gimana pendapat pribadi lu? Langsung tulis di kolom komentar aja dari video ini, atau enggak bisa juga DM kita di Instagram di @wearinesiaofficial dan follow kita di TikTok dengan nama yang sama yaitu Wear Indonesia Official. Nah, kalau misalnya mau support kayak biasa dengan like, share dan komen
men, atau nggak mau lebih dari itu, bisa dengan membeli produk-produknya, yang link produknya itu gue udah tulis di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini, tentunya hanya di situs wia.id. Thank you and until next time.